Walaupun pada akhirnya korban lapor. Nah, jadi ini juga saya minta diluruskan. Sebenarnya yang korban dan pelaku siapa? Aditya pun penuh dengan luka-luka, tetapi tidak diupload. Ada apa ini? Kenapa hanya si Ken ini yang diupload? Ada peran besar dari akun Mazini ini. Siapa ini? Yang memviralkan hanya satu pihak. Padahal ini dua anak muda yang secara emosional tidak jauh berbeda. Nah, jadi harusnya berimbang, Pak. Mohon maaf, Harusnya berimbang. Melaporkan Ken itu pasal apa, Bu, supaya kami tidak, tahu? Pak, saya tidak mendalami itu. Hanya saya ingin supaya kata-kata penganiayaan itu di stop, karena itu tidak penganiayaan, itu perkelahian. Dan kata-kata bahwa pelakunya hanya Aditya dan korbannya adalah korbannya. Kan polisi sudah menetapkan menjadi tersangka. Iya, tapi kan masih bisa ditinjau ulang, Bapak. Ya, masih bisa ditinjau ulang. Karena ini perkelahian, hanya karena tidak seimbang. Karena memang keponakan saya si Aditya ini adalah atlet judo. Ya, enggak. Jadi wajar kalau dia akhirnya Ibu jangan bilang wajar, karena saya juga orang bela diri. Bela diri itu, berkelahi itu bukan sesuatu penyelesaian yang benar, apalagi di rumah orang tuanya yang polisi. Ibu jangan bilang wajar. Karena kan didatangin tengah malam, Bapak. Jangan, Bu. Ibu, karena didatangin tengah malam. Saya mohon maaf, Bu. Ya. Ibu jangan begitu, karena itu hanya akan memperuncing masalah, Bu. Jadi lebih baik kita mengandalkan hukum saja. Jangan ini wajar. Kalau udah orang bela diri, Bu, nggak bisa seolah-olah berkelahi apalagi di rumah itu. Jadi jangan diterus. Mohon maaf, Bu, sekali lagi saya mohon maaf. Tapi kan yang beredar di media hanya si Aditya saja yang dipojokkan. Padahal dia pun luka-luka, kenapa tidak diungkap? Ini kan sama-sama anak muda. Jadi ada indikasi lain di balik ini. Apa ya itu yang kira-kira kita pertanyakan. Kenapa? Karena diviralkan oleh akun Mazini, nggak tahu siapa punya ini, atau barangkali ada yang bermain di sini, kami tidak tahu. Sehingga sepihak saja. Kenapa yang Aditya yang luka-luka, boleh dibuka videonya, tidak ada dimunculkan sama sekali. Jadi tidak ada keadilan sama sekali untuk Aditya Hasibuan. Hukum saja, karena kalau ibu misalnya mempersoalkan viral tidak viral, apakah ditempuh prosedur hukum nanti gitu, apakah itu hoax, nanti ini menjadi malah melebar lagi dan tidak menyelesaikan masalah, dan akibatnya nanti institusi. Yang jelas bahwa Polri dalam hal ini Polda Sumatera Utara tidak menutupi kasus ini. Kasus yang melibatkan anaknya proses jalan, kemudian kasus yang melibatkan orang tuanya dalam hal ini AKBP Hairudin pun diproses, baik proses disiplin sampai kode etik dan juga kasus pidananya. Ini sebenarnya merupakan komitmen Polri ya dalam hal pembenahan internal ya. Pembenahan internal ini menyeluruh dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir dan semua aspek bidang ya. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kapolri ya, pimpinan yang tidak bisa membersihkan ekornya maka kepalanya dipotong. Jadi ini menunjukkan keseriusan ya. Polri beri balasan pedas kepada keluarga AKBP Achirudin yang memaksa agar kasus penganiayaan Ken dihentikan. Keluarga Achirudin Hasibuan berusaha melawan polisi yang mengurusi kasusnya dengan melaporkan penyidik Polda Sumatera Utara kepada Propam. Laporan dibuat oleh Aditya Hasbiwan selaku anak dari Achirudin Hasibuan. Aditya tidak terima dan menilai penyidik Polda Sumut tidak profesional dalam menangani laporan yang pernah dilayangkan pihaknya. Bang Adit, saya ingin mempertegas bahwasannya saya juga adalah korban. Siapa dulu mukul Bang? Ken, berapa kali dipukul Bang? Berapa kali pukul? Bagian mana Bang dipukul? Bagian pipi Bang. Bagian pipi ya. Kami juga ini hari kami mau buat pengantar pengaduan ke Propam berkenaan dengan adanya dugaan keberpihakan dan ketidakprofesionalan penyidik. Hal mana bisa kami lihat berkenaan dengan adanya penggalan atau BAP berita acara pemeriksaan saksi dalam hal ini Saudara K yang beredar di dunia maya. Yang menurut hemat kami itu tidak boleh dibenarkan. Karena sudah beredarnya itu, maka kami patut menduga adanya keberpihakan penyidik
terhadap berperkara ini dan adanya ketidakprofesionalan penyidik dalam perkara ini. Itu pertama. Kedua, tentang adanya dihentikannya laporan dari saudara A, ya kan, dihentikan laporannya, yang mana ada pemberitaan itu kami lihat dari Polda sendiri menghentikan laporan saudara A itu diumumkannya pada tanggal 26. Pihak dari keluarga Achirudin Hasibuan tidak mau mengakui bahwa pihaknya menodongkan senjata laras panjang kepada Ken dan teman-temannya saat penganiayaan Aditya kepada Ken terjadi. Achirudin sempat menyembunyikan senjata tersebut saat rumahnya digeledah oleh penyidik. Namun, semua alibi keluarga Achirudin terpatahkan ketika polisi berhasil menemukan senjata laras panjang yang sengaja disembunyikan. Baik ditodongkan maupun itu senjata beneran, ada izinnya apa segala macam, itu tentu harus diproses ya. Sekali lagi soal senjata ya. Sebentar Bang. Tidak ada senjata yang dibawa pada saat kejadian itu. Pada jam 3 pagi. Ya, kalau penggeledahan kemarin ketemu senjata bisa jadi. Tetapi pada kejadian itu tidak ada senjata. Oke. Dari mana Ibu bisa bilang begitu? Apakah Ibu saksi? Karena ini proses hukum nih Bu. Iya, jangan sampai gini Bu, jangan sampai gini. Ibu ngomong begitu, toto diproses karena di penggeledahan dia ditemukan. Nggak mungkin orang polisi menggeledah Polda kalau dia tidak ada informasi awal Bu. Apalagi ini rumah seorang perwira menengah polisi loh Bu. Hati-hati loh Bu. Pak, soal senjata laras panjang, senjata apinya itu Pak, seperti apa sudah dapat? Senjata laras panjangnya sudah kita dapatkan dan sudah kita amankan. Saat ini kita bekerjasama dengan Ditpropam Polda Sumut untuk pengamanan barang bukti tersebut. Itu tipenya senjata api Pak? Ya, tipenya ada senjata api, tapi tidak ada peluru dan tidak ada magazen. Ya. Itu resmi Pak atau ilegal Pak senjatanya? Ya, untuk sementara kita dalami dulu ya. Polisi mengungkap senjata laras panjang yang disembunyikan Achirudin ditemukan di seputar kota Medan. Namun penyidik tidak merinci di mana tepatnya lokasi senjata tersebut. Aditya Hasibuan serta Achirudin Hasibuan masih merasa bahwa pihaknya tidak berniat menganiaya Ken dan membuat cerita yang berbeda dengan keluarga Ken Admiral. Padahal, dalam video terlihat bagaimana Ken berulang kali dihantam, dipukul, dan kepala dibenturkan secara keras ke aspal. Teman Ken yang ingin menolong Ken dihalangi oleh Achirudin. Namun, keluarga Achirudin meminta kasus penganiayaan Ken diselesaikan secara kekeluargaan dan ingin semua pihak menganggap wajar permasalahan ini. Seperti yang tante dari Aditya katakan, bahwa pertengkaran Ken dan Aditya dianggap sebagai permasalahan biasa di masa remaja. Ucapan tante Aditya tersebut dibantah oleh Johnson Panjaitan sebagai penasehat IPW. Johnson berpendapat, kekerasan ataupun perkelahian tidak bisa dijadikan alasan penyelesaian sebuah masalah. Sebagai negara hukum, kita harus menyelesaikan masalah sesuai hukum yang ada, dan tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri.